Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal insana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina lam taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyatawakkal 'ala qaulan sadid. Saudara Bapak, amma yang kami hormati Sekretaris Wilayah 1 DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat Banten, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ketua Majelis Tinggi Limbang PP Muhammadiyah, Ketua Badan Pembina Harian WMT beserta seluruh jajarannya, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, seluruh anggota Senat yang kami hormati, para rekan, Direktur, Kaprodi, lembaga, kepala unit, dan seluruh dosen yang pada hari ini hadir, yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua wali, wisudawan, dan tentu yang kami banggakan para wisudawan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023 yang pada hari ini akan diwisuda. Alhamdulillah, pada kesempatan wisuda yang ke-16 Universitas Muhammadiyah Tangerang yang pada pagi ini akan dibuka dengan 3 sesi. Sesi pertama yang sekarang kita akan jalankan, insya Allah akan berlangsung beberapa jam menjelang zuhur selesai, dilanjutkan setelah ada jeda sesi kedua sampai menjelang maghrib, dan insya Allah sesi ketiga pada maghrib sampai pagi. Yang jelas, Senat walaupun pastinya lelah, demi kalian kami siap untuk berkorban. Mengawali sambutan pada sidang Senat terbuka wisudawan wisudawati pada Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023, Rabu 11 Oktober 2023 ini, saya mengajak segenap hadirin yang kami hormati untuk senantiasa memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hingga kita bisa menikmati kehidupan insya Allah yang tak terhingga besarnya. Selanjutnya, yang pertama ingin saya sampaikan, selamat kepada para wisudawan yang pada hari ini dengan tampilan wajah sumringah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dengan masa depan yang cerah, yang insya Allah nanti akan dikukuhkan atau dideklarasikan setelah Anda secara resmi menyandang gelar sarjana ketika Anda mengikuti yudisium di fakultas masing-masing dalam meraih jenjang diploma, sarjana, profesi dan magister. Saya selalu menegaskan bahwa pencapaian saudara-saudara pada hari ini merupakan langkah awal untuk meraih tujuan dan cita-cita hidup saudara ke depan. Oleh karenanya, wisuda pada hari ini mohon dijadikan momentum yang sangat strategis sebagai milestone hidup saudara selaku kaum intelektual yang insya Allah akan dinantikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai kaum intelektual lulusan perguruan tinggi tentu memiliki keunggulan distintif, keunggulan yang berbeda dalam bertindak, berperilaku, dan tentu dalam mereaksikan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah fenomena masyarakat yang akhirnya Anda hadir sebagai problem solver, bukan problem maker yang pinternya membuat masalah. Pastinya akan tidak sama lulusan perguruan tinggi ini dengan yang bukan lulusan perguruan tinggi, apalagi yang perguruan tinggi yang belum punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Maka tentunya Anda semua sungguh beruntung telah memiliki kesempatan kuliah dan berhasil lulus dari kuliah yang selama 4 tahun kalian jalani. Dalam wisuda ke-16 kali ini di Indonesia Convention Exhibition atau yang dikenal dengan AIS di Kabupaten Tangerang ini, jumlah wisudanya sebesar atau sebanyak 3.074 orang wisudawan. Ini menjadi bukti bahwa UMT sebagai universitas terbaik keempat di Provinsi Banten betul-betul diakui keberadaannya oleh masyarakat. Ditandai dengan begitu banyaknya peminat yang mendaftar di kampus biru di Sumodia Tangerang ini. Ini juga menandakan bertambahnya kaum elit akademik
di Republik ini, sekaligus tentu seiring dengan bukti meningkatnya kualitas manusia Indonesia. Karena Anda semua memiliki kemampuan atau kompetensi, setidaknya 4 yang Anda telah raih, yaitu kompetensi berpikir kritis, critical thinking. Ini pastinya telah dialami oleh kalian, dididik, ditempa selama 4 tahun untuk membangun pikiran kritis. Dari kecerdasan atau berpikir kritis itulah kalian juga akhirnya melahirkan sebuah kompetensi kreativitas. Dari kreativitas ini Anda diharapkan mampu mengolah suatu fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian bisa bermanfaat bagi lingkungan dengan inovasi-inovasi yang dibangun. Kemudian juga pastinya selama 4 tahun kalian dididik untuk punya kompetensi bagaimana menyampaikan pendapat, kemampuan communication, yang pasti ini menjadi bagian sebagaimana hasil penelitian John Stanley masuk kelompok indikator kesuksesan orang-orang sebagaimana pernah dilakukan terhadap 700 konglomerat dunia, bahwa kemampuan komunikasi ini masuk ke urutan ke-10 dari 100 kompetensi yang harus dimiliki oleh orang-orang sukses, di mana kalian mampu meyakinkan untuk mengarahkan orang-orang kepada ke jalan kebaikan. Ini sebagaimana jiwa dari semangat ajaran yang terus disampaikan melalui wawasan Al-Islam dan Muhammadiyah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita bagaimana bisa mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan fasa dan munkar. Itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak bisa meyakinkan umat di sekeliling kita. Inilah yang akhirnya kita juga harus melihat realita begitu banyak komponen stakeholder yang ada di lingkungan. Kita harus juga punya kompetensi collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi ini kita tidak bisa sendiri dalam bertindak sehebat apapun. Maka kita butuh bantuan orang lain. Kolaborasi itu tidak sama dengan bekerja sama, tapi lebih dari kerjasama. Kalau kerjasama mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau kolaborasi 1 tambah 1 lebih dari 2 yang akan kita terima manfaatnya dari hasil ikhtiar ini. Oleh karenanya, dari apa yang kami inginkan kita tuangkan dalam sebuah tema wisuda ke-16 ini, yaitu menggapai berkah, merengkuh masa depan. Insya Allah masa depan kalian akan sukses kalau menjalankan setidaknya 4 kompetensi yang kalian sudah miliki selama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak
yang berbahagia. Wisuda ini tentu menjadi sangat strategis sebagai peristiwa yang penting untuk para wisudawan, orang tua, dan keluarga yang selama ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan wisudawan. Tentu juga bagi kami para pengelola universitas dan dosen, karena telah berhasil mengantarkan saudara-saudara sehingga lulus, dan pada hari ini kalian berbahagia sebagai hamba Allah. Maka seyogyanya saudara bersyukur karena tidak mudah mencapai titik ini, karena betapa perjalanan mencapai titik ini luar biasa bagi orang yang sudah ataupun mengalami jenjang pendidikan baik S1, S2, S3, semua mengalami hal yang sama. Betapa perihnya perjuangan, tapi karena perjuangan yang diiringi dengan doa, keperihan itu dinikmati. Akhirnya kalian merengkuh kesarjanaan dengan capaian prestasi masing-masing. Nah, oleh karenanya juga sepantasnya saudara-saudara mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, para dosen, para pembimbing. Walaupun dosen dan pembimbing kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang menjengkelkan, tapi ini semua bukan dilakukan untuk menyakiti hati, tetapi memang sengaja untuk mengedukasi kalian bahwa kalian harus tangguh, tidak boleh menyerah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Setelah ini saudara menjadi alumni Universitas Muhammadiyah Tangerang. Karena itu saya berpesan agar saudara bisa menjaga nama baik alma mater. Tampillah dengan percaya diri sebagai pribadi-pribadi dengan menyandang atau melekat keilmuan dan spirit yang diajarkan dalam Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang pada intinya saudara-saudara insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi insan kamil yang luar biasa, tapi tetap rendah hati, excellency with morality. Melalui ikatan alumni Universitas Muhammadiyah Tangerang, pada saatnya nanti alma mater juga berharap kalian akan kembali lagi ke UMT, bisa kembali menjadi dosen, bisa kembali menjelaskan kesuksesan kalian selama berkarir di pekerjaan untuk menginspirasi bagi adik-adiknya yang sedang mengikuti perkuliahan. Atau kalian kembali juga boleh dengan membawa masalah. Insya Allah UMT terbuka dan bisa membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh para lulusan. Jadi UMT tidak menutup pintu setelah lulus goodbye, tapi kapan Anda kembali kami tunggu. Apalagi kami juga setelah membentuk sebuah badan krisis center bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sampai kepada tentunya persoalan penyerapan dunia kerja. Maka kami harapkan saudara-saudara setelah lulus ini akan menjadi duta UMT sekaligus diplomat yang cerdas, dan tentu terus mempromosikan UMT sehingga UMT bisa hidup 1000 tahun lagi. Dan ingatlah, saudara adalah seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan.
Karena kalian sudah dilatih atau dididik bagaimana memecahkan sebuah persoalan dengan metode ilmiah. Dalam Quran disebut Anda ini sebagai ulul albab, orang yang meninggikan derajatnya karena berilmu dan beriman. Yang fa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ulul albab berarti bahwa ilmu yang kalian miliki hendaknya dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita pada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Itu artinya bahwa ilmu ini harus dibekali moral dan etika sehingga mampu membawa kemaslahatan pada umat manusia. Ilmu itu memang di Muhammadiyah konsepnya tidak boleh bebas nilai. Walaupun paham pada kalangan ilmuwan umumnya dunia dengan basic science-nya bahwa ilmu itu bebas nilai. Tentu bebas nilai dan tidak bebas nilai itu tergantung konteksnya. Ada konteks of discovery dan juga ada konteks justifikasi. Nanti Anda bisa googling ya, pengertian dari itu. Tapi jelas ketika ilmu itu masuk dalam sebuah sistem di pendidikan Muhammadiyah, itu ilmu harus diisi oleh nilai-nilai al-Islam ke-Muhammadiyahan sehingga dia bersenyawa dengan kita untuk menebarkan nilai-nilai utama hukum kebaikan. Saudara adalah lulusan UMT, salah satu kampus kebanggaan di Provinsi Banten ini, tentu bersama stakeholder dan seluruh komponen masyarakat kita terus dorong mereka untuk juga bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah Tangerang karena UMT terus melakukan pembenahan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar qualified dengan catur dharmanya, karena tidak sekedar nilai-nilai akademik yang tadi saya sampaikan, tapi nilai-nilai al-Islam dan Muhammadiyah yang membuat lulusan-lulusan ini adalah lulusan yang insan adil, yaitu lulusan yang utuh karena punya kemampuan akademik dan moralitas, sehingga apapun yang akhirnya dihasilkan baik inovasi maupun karya ilmiah yang berkualitas kemudian dihilirisasi menjadi sumbangan perguruan tinggi bagi masyarakat dan mencerahkan semesta. Pada kesempatan ini juga kami perlu menyampaikan komitmen Universitas Muhammadiyah Tangerang yang bertekad untuk menjadi world class university. Hal ini merupakan target dan tantangan yang tidak mudah. Oleh karenanya kami terus melakukan pembenahan sarana prasarana. Doakan insya Allah gedung yang 19 lantai akan segera digunakan secara penuh pada tahun 2024. Yang sampai saat ini sudah digunakan sampai lantai ke 16. Ke 17 ini disiapkan untuk komputer satu lantai. Lalu di lantai 18 ada guest house. Bapak Ibu nanti kalau di tempat yang jauh-jauh ketika mau mengantarkan anak yang sudah boleh nginep di guest house UMT di lantai 18.
Nanti ada yang melayani mahasiswa dari perhotelan ataupun pariwisata yang kita miliki di UMT ini. Dan insya Allah di lantai 19-nya kita punya auditorium yang bisa menampung 1.000 orang, tapi tetap untuk pelaksanaan wisuda tidak bisa dilaksanakan di auditorium lantai 19 itu, karena hari ini saja jumlah yang wisuda 1.000, tapi yang ngiringinnya kayak orang yang berangkat umroh banyak sekali. Ini tentu rasa kegembiraan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pastinya juga dengan kesibukan masing-masing, tetapi ini adalah hari spesial Bapak Ibu bisa hadir di sini. Dan kemudian di lantai berikutnya, di rooftop lantai 21, kami siapkan sebuah tempat destinasi swafoto untuk bisa melihat langit dari melihat Tangerang dari atas langit. Dan ini juga akan disiapkan pengaman-pengaman yang safety ya, sehingga kita bisa melepaskan penatan di lantai yang tertinggi. Insya Allah gedung UMT adalah gedung tertinggi di perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten. Itu dibangun dari salah satunya sumbernya adalah SPP kalian semua. Jadi kalian merasa bangga ketika melihat gedung Menjulang itu ada uang saya di situ. Maka yang belum lunas segera lunas. Kemudian juga kami meningkatkan SDM. Alhamdulillah UMT sudah punya hampir 100 dokter. Kemudian lektor kepala, guru besar terus kita tambah sehingga bisa menyajikan soal keilmuan yang lebih profesional. Kemudian juga kami melakukan pembenahan lain, yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan. Walaupun barangkali sekarang ini belum 100%, ada saja yang terkadang pelayanannya kurang memuaskan. Ini menjadi pelajaran, kita tidak diamkan, terus kita bina sehingga kita mampu memberikan layanan service excellence pada seluruh sivitas pendidikan termasuk mahasiswa. Ujungnya semua kita lakukan untuk mempersiapkan manusia Indonesia dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat ekonomi Asia Blueprint yang memuat 4 kerangka utama, yaitu single market and product base, kemudian juga dengan elemen aliran bebas barang jasa, investasi, tenaga kerja, terdiri dan aliran modal, kompetitif ekonomi, region, equitable economy development, dan integration into the global economy. Pada akhirnya, di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan orang tua wali serta mahasiswa yang mempercayakan UMT sebagai tempat untuk menyemai ilmu pengetahuan dan akhlak, tapi juga kami pastinya banyak kelemahan. Oleh karenanya, bukakanlah permohonan maaf, itu maaf untuk kami dari para wisudawan, para orang tua, jika sekiranya selama dalam proses pendidikan di UMT ada kebijakan atau pelayanan yang kurang memuaskan,
karena segala selalu ada keterbatasan maupun kehilapan kami. Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan selamat di wisuda. Sebelum saya mengakhiri, saya akan mencari pantun. Janji ketemu, saya ulang. Janji bertemu, jangan ditunda. Ada perawat, tak usah bergaya. Selamat bagi Anda yang di wisuda, semoga sukses dalam berkarya. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas kesilapan dalam berkata dan bertutur kata, tentu dalam bersikap. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Komunitas Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten yang sekaligus menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Asep Said bin Jahan MA PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Majelis Dikti Pimpinan Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, para wakil rektor, para anggota senat, para wakil dekan, dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang saya hormati para wisudawan, wisudawati, dan para orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, pada pagi hari ini kita berada di sini dalam rangka tasyakuran wisuda atas pencapaian keberhasilan pendidikan. Ini adalah suatu karunia bagi kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya sebagai koordinator Kopertais DKI dan Banten, dan juga sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pertama-tama ingin menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian hari ini, yaitu wisuda, dan tepuk tangan buat UMT. Tadi disampaikan bahwa wisudanya yaitu bergiliran dari maghrib sampai pagi. Ini dahsyat sekali. Wisuda betul-betul suatu karunia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana teman-teman sekarang berhasil mencapai sarjana S1, S2, ataupun juga S3. Sebagai alumni
sebagai sarjana, ada hal yang penting yang perlu diingat dan dipegang menjadi pedoman, yaitu kepribadian. Sarjana betul penting, dan bahkan di antara teman-teman sudah mencapainya IPK bahkan cum laude dengan prestasi penghargaan. Namun pertanyaannya, apakah itu cukup setelah diwisuda? Tidak. Tantangan sebagai orang terpelajar di dalam merespon perubahan saat ini, yaitu poin penting 70% lebih ditentukan oleh kedewasaan, kecerdasan, dan kemampuan bagaimana kita bisa beradaptasi dalam perubahan. Mungkin di antara kita merasa bangga, saya IPK 4, kok saya tidak diterima bekerja? Tidak. Penentuan bisa bekerja dihargai bukan semata-mata karena pencapaian IPK atau prestasi akademik, namun ditentukan oleh seberapa kita bisa memberikan suatu bukti bahwa kita dewasa. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kedewasaan yang pertama juga atau yang paling penting juga di dalam hidup ini adalah komunikasi. Sebab itu, teman-teman semua, ini adalah awal, bukan akhir karena diwisuda, tapi baru awal. Bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Kalau kalian, teman-teman, tidak bisa atau masih bermelankolis atau mengingat tentang kesuksesan dirinya dihargai di kelas dan di kampus, itu tidak bisa menjadi modal. Kompetensi kita, karakter kita, biodata kita sekarang tidak perlu lagi menyampaikan bibliografi ataupun biodata. Tinggal cek di googling, Abdullah UMT, udah ketahuan. Mulai dari perilaku misalnya kasar terhadap kucing, anjing, binatang akan ketahuan. Atau menyampaikan kata-kata kasar di publik akan ketahuan. Maka itulah yang dimaksud dengan komunikasi. Itu yang pertama, yang teman-teman harus pegang. Yang kedua, tentu sebagai sarjana yang hidup di Indonesia, apalagi berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, hal penting juga sebagai muslim ataupun agama yang lainnya, maka kita harus memegang teguh terhadap keagamaan yang rasional, yang moderat. Dalam konteks apa? Keislaman dan keindonesiaan. Ini poin penting. Karena bangsa kita dihadapkan kepada multikultural, memerlukan juga kedewasaan bagaimana kita merespon perbedaan-perbedaan paham, ideologi, pendapat. Apalagi sekarang kita akan menghadapi pemilu. Yang harus kita kedepankan adalah menjaga komunikasi. Tidak boleh menyampaikan hate speech di muka publik, apalagi memprovokasi. Tolok ukur sarjana adalah bagaimana kita mampu menyampaikan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, kepada Universitas Muhammadiyah Tangerang, saya sebagai rektor dan juga koordinator ingin menyampaikan hal penting. Pencapaian ini adalah terbaik, dan tepuk tangan buat Muhammadiyah untuk ini. Tadi saya mendengar yaitu bagaimana targetnya menjadi world class university. Apa yang menjadi elemen yang harus kita persiapkan dalam world class university? Yaitu kolaborasi dan ekosistem. Maka saya mengajak Universitas Muhammadiyah Tangerang, mari kita membangun
salah satunya yaitu prinsip atau konsep-konsep MBKM, Bapak Rektor. Jadi jangan sampai perkuliahan hanya dilakukan di kampus sendiri, pinter sendiri, memuji sendiri, mengolah sendiri. Sekarang sudah tidak zamannya. Kita harus berkolaborasi antar perguruan tinggi, antar negara, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi. Kuliah surat di dalam pelayanan, manajemen administrasi, kompetensi dosen, teknik, budaya kampus, ini menjadi tantangan. Dan saya membuka untuk kita bekerja sama paling tidak dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu langkah ke depan masih panjang. Gedung tadi menjulang sampai 21 lantai. Kami UIN Syarif Hidayatullah belum punya, Pak. Saya harus bermusyawarah nih untuk menyaingi UMT. Gedungnya 21 lantai. Pasti ada maknanya. Kenapa itu ganjil? Dan ada tempat-tempat yang betul-betul menjadi spot menarik. Dan ini adalah suatu awal, dan semoga Universitas Muhammadiyah Tangerang maju terus. Kita berkolaborasi, semoga kemajuan bagi kita dan Indonesia. Demikian dari saya. Semoga kita maju dan berikan kesehatan, dan saya sampaikan selamat kepada teman-teman, dan juga saya sampaikan selamat kepada para orang tua. Hormati orang tua kalian yang walaupun duduknya di belakang, tapi perjuangannya begitu gigih menjual apa yang dimiliki untuk kita. Mereka menjual apa yang dimiliki. Kadang emas simpanan yang sudah lama dari hasil mas kawin pun dijual, atau bahkan sawah atau kebun ataupun kebo dijual demi mendidik anak. Terima kasih Bapak dan Ibu, orang tua, ini jasa, dan semoga mereka menjadi generasi penerus buat Indonesia dan Islam Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Rektor tentang penetapan wisudawan wisudawati oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Bapak Dr. Haji Destri Arben MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang nomor 035-Kep/3-D-2023 tentang penetapan wisudawan wisudawati program diploma, sarjana, dan pasca sarjana pada wisuda ke-16 Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang setelah memperhatikan dan seterusnya menimbang
seterusnya, mengingat berdasarkan hasil keputusan Rapat Senat dengan pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang tentang wisudawan wisudawati Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023 memutuskan menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang nomor 03/3 Romawi (3-D/2023) tentang penetapan wisudawan wisudawati program diploma, sarjana dan pasca sarjana ke-16 Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023. Pertama, menyatakan lulus dan mewisuda mahasiswa program diploma, sarjana dan pasca sarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, nomor urut, nama, identitas, dan predikat kelulusan yang tersebut pada butir pertama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini ditetapkan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagai amanah organisasi. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 11 Oktober tahun 2023 Miladiah. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Dr. Haji Ahmad Amanullah SPD MPD nomor baku Muhammadiyah 630.269 dicap dan ditandatangani. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia. Dua, Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan seterusnya sampai kepada kepala biro yang ada di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Lampiran SK untuk sesi 1 ini: 1. Program pasca sarjana Prodi Magister Manajemen atau Strata 2 dari nomor 1, nama Winda Marfiana, gelar Magister Manajemen singkatan MM, sampai kepada nomor 139, nama Ibnu Prastowo, gelar Magister Manajemen singkatan gelar MM. Program Magister Pendidikan Agama Islam nomor 1, Yolawati Yunia, gelar Magister Pendidikan Agama Islam singkatan gelar MPD, sampai nomor 41, nama Levi Yoga Sasabila, gelar Magister Pendidikan Agama Islam singkatan gelar MPD. Program Studi Magister Akuntansi nomor 1, Dwina Septiana Nurdian, gelar Magister Akuntansi singkatan gelar MAKT, sampai kepada nomor 7, Firdaus, gelar Magister Akuntansi singkatan gelar MAKT. Program Magister Hukum nomor 1, nama Erwin, gelar Magister Hukum singkatan gelar MA, sampai kepada nomor 19, nama Abdani, gelar Magister Hukum singkatan gelar MA. Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia nomor 1, gelar nomor 1, nama Nurul Oktavani, gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia singkatan gelar MPD, sampai nomor 18, nama Abdul Wahid, gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia singkatan gelar MPD.
2. Fakultas Agama Islam. Program studi Pendidikan Agama Islam. S1. Nama Rismawati Dewi, gelar sarjana pendidikan, singkatan gelar SPD sampai nomor 143, gelar nama Johana, gelar sarjana pendidikan, singkatan gelar SPD. Program studi Perbankan Syariah S1. Pertama, nama Suci Triana, gelar sarjana ekonomi, singkatan gelar SE sampai pada nomor 17. Nama Aal Hasnul Haisi, gelar sarjana ekonomi, singkatan gelar SE. Berikutnya program pendidikan bahasa Arab strata 1. Nama Rahmawati, gelar sarjana pendidikan, singkatan gelar SPD sampai nomor 20. Nama Rafi Doifullah Rahman, gelar sarjana pendidikan, singkatan gelar SPD. 3. Fakultas Teknik. Program studi S1 Teknik Informatika. 1. Nama Erwin Prasetyo, gelar sarjana komputer, singkatan gelar Eskom sampai nomor 130. Nama Tita Ujangkoro, gelar sarjana komputer, singkatan gelar Eskom. Berikutnya program studi strata 1 Teknik Mesin. Nomor 1. Nama Okta Prabowo, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST sampai nomor 60. Nama Muhammad Ohar, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST. Berikutnya program studi teknik elektro S1. Nomor 1. Nama Dar Hari Jaya, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST sampai nomor 52. Nama Ridwan Rahman, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST. Selanjutnya program studi S1 Teknik Industri. Nomor 1. Nama Ivan Dwi Dwityo, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST sampai nomor 117. Nama Gita Fitri Natalia, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST. Selanjutnya program studi S1 Teknik Sipil. Nomor 1. Nama Dimas Rizky Kurniawan, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST sampai nomor 31. Nama Alif Arianto, gelar sarjana teknik, singkatan gelar ST. Yang keempat adalah Fakultas Hukum. Program studi S1 Ilmu Hukum. Nama nomor 1. Nama Van Triano Octavian Darat, gelar sarjana hukum, singkatan gelar SH sampai 218. Nama Salwa Salsabila, gelar sarjana hukum, singkatan gelar SH. Terima kasih. Prosesi pelantikan wisudawan wisudawati oleh Ketua Senat. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan
2. Magister Pendidikan atau MPD. 3. Magister Akuntansi MAK. 4. Magister Hukum MH. 5. Sarjana Pendidikan SPD MAI. 6. Sarjana Ekonomi Syariah SE MAI. 7. Sarjana Teknik ST. 8. Sarjana Komputer SKOM. 9. Sarjana Hukum SA. 8. Di Tangerang 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, tepatan dengan 11 Oktober 2023 Miladiah. Pelaksana Dr. Haji Ahmad Amalullah MPD NPM 63026 silam dicat dan ditandatangani. Terima kasih. Wisudawan wisudawati disilakan duduk kembali. Pemanggilan wisudawan wisudawati kepada wisudawan wisudawati yang namanya dipanggil dimohon naik ke atas mimbar. Diawali program